Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fauzan. Ini kameranya kemana? Nih, tadi habis pulang kerja. Sekarang baru jam 6:15. Karena sekarang sedang mau memasuki musim panas. Jadi di Jepang tuh siang harinya tuh lebih lama dibandingkan dengan malam hari. Jadi untuk waktu sholat pun kalau di musim panas ini yang kerasa beda bangetnya tuh pas sholat subuh, sholat maghrib sama sholat isya. Bedanya di jam azannya gitu. Karena siang harinya lebih lama, sholat subuh tuh kita kan kalau di Indonesia, karena Indonesia itu daerah yang tropis, otomatis waktu sholatnya tuh waktu azan tuh kan gak terlalu jauh ya, paling beda 5 menit 10 menit. Kalau subuh pun kan kisaran jam setengah, jam 4, setengah 5, jam 5 gitu. Kalau di Jepang beda. Jadi waktu sholat subuh tuh sekarang di jam 2 lewat 30 atau setengah 3. Ntar pas mau bulan 7 bulan 8 tuh lebih parah lagi, mungkin jam 2 itu sholat subuh. Dan sholat zuhurnya tetap di jam 12, sholat asarnya tetap di jam setengah 4. Dan yang bikin tercengang tuh sholat maghrib, yang biasanya kita sholat maghrib di jam berapa ya, jam 6 ya, jam 6 sore ya, terbenam matahari. Jadi di Jepang tuh sholat maghrib tuh sekarang tuh di jam 7 malam, dan isanya di jam 9 malam. Ini tuh berangsur-angsur akan mundur gitu jam azannya. Makin bulan 7 bulan 8 itu maghribnya bisa sampai jam 8 malam, isanya jam 10 malam. Jadi buat teman-teman yang kebagian puasa di musim panas, ya selamat menikmati. Jadi siangnya bakal lebih lama. Gitu ya. Dan ini suasana sore hari di Osaka. Osaka tuh cukup ramai ya. Tuh ada motor juga. Banyak juga yang pakai sepeda. Banyak juga orang yang jalan kaki, karena kebetulan di depan tuh ada stasiun juga, jadi banyak orang yang jalan kaki, naik sepeda mau ke stasiun. Motor juga di Osaka mah banyak ya. Sebelum ke Osaka tuh saya sempat sebulan di Nagoya. Itu sepi banget Nagoya tuh, meskipun waktu itu apatonya bukan di kotanya sih, makanya sepi. Kalau di Osaka kan kota terbesar ketiga di Jepang ya, kota terbesar ketiga setelah Tokyo dan Yokohama ya. Kalau di Indonesia tuh ya seperti Bandung lah gitu Osaka tuh. Tuh guys, kayak Bandungnya lah. Terus terkenal juga sama kulinernya. Terus orang-orangnya tuh cenderung ramah gitu kalau di Osaka. Jadi kalaupun teman-teman nih ya, kalau main ke Namba, kalau main kemana gitu, ajak ngobrol orang Jepang tuh mereka pasti mau gitu diajak ngobrol. Beda lagi ketika kita ngajak ngobrol orang Nagoya. Maaf, bukan mendiskreditkan ya, karena memang udah rahasia umum gitu di sini Osaka tuh termasuk kota yang ramah gitu. Terus sering muncul juga komedian-komedian terkenal tuh di Jepang tuh rata-rata orang Osaka gitu. Di Indo juga kan ya gitu ya. Orang Sunda tuh banyak juga yang sering ngebodor gitu, kayak Sule. Ya Osaka kurang lebih mirip lah. Jadi saya tuh kalau di Osaka ngerasa kayak bukan di Jepang gitu. Tapi bangunan-bangunannya tuh wah keren banget. Ini kita sambil jalan, sambil menikmati sore hari. Saya mau beli sambal dulu.
Gak tahu kenapa ya namanya lidah orang Sunda gitu, kalau makan gak ada sambal teh serasa ada yang kurang. Tapi nggak tahu kenapa ya sambal tuh nggak cocok loh sama makanan Jepang. Jadi ya kalau ada sambal ya minimal ada sama telur dadar gitu atau telur ceplok tuh udah nikmat pisan. Nah ini kita akan beli sambalnya kesini. Oh iya, pengen cerita dikit nih. Kayaknya kalau sambil jalan agak kurang fokusnya. Ntar nyari dulu tempat yang enak buat cerita. Jadi saya pengen nyeritain pengalaman kurang enak lah pas kerja sama orang Jepang. Jadi kan kasih judul dulu nih, saya tuh kerjanya di Genba. Jadi Genba tuh Jadi Genba tuh guys, kerjanya tuh pindah-pindah tergantung proyekan kan. Kadang kita di proyeknya itu bisa sebulan, bisa 2 bulan, ada yang setahun kerja di proyek itu. Terus kalau beres proyeknya ya kita pindah lagi kerjanya, pindah tempat. Nah di tahun pertama di Jepang tuh saya tuh jarang banget dapat proyekan yang lama gitu, Genbanya yang tempat kerja yang lama. Jadi sebulan udah pindah, 2 bulan paling lama 2 bulan udah pindah gitu, kayak gitu. Nah otomatis kan ketika pindah proyekan tuh kerjaannya beda-beda ya guys, kayak gitu. Ntar kita nyipat duduk dulu. Nah jadi tepatnya sekitar bulan Maret kemarin saya dapat Genba yang nggak biasanya gitu. Biasanya tuh saya dapat Genba di pembongkaran bangunan. Kadang pernah ngebongkar laboratorium, gedung laboratorium, pernah ngebongkar apartemen, terus pernah ngebongkar apa lagi ya sebelum kejadian ini tuh, ngebongkar pabrik gitu. Kalau misalnya kerjaan pembongkaran tuh otomatis karena pernah dilakukan itu alhamdulillah gitu, udah kekuasai lah sebagian, kita udah tahu step by stepnya. Terus setelah itu proyeknya selesai, saya pindah ke Genba yang Doboku. Jadi Doboku tuh Genba untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi berbanding terbalik sama Genba pembongkaran. Kalau ngebangun tuh beda banget si step by stepnya. Terus alat-alat kerjanya pun beda. Nah pas pindah ke Genba ini tuh saya asalnya bersyukur gitu, wah ini bisa jadi pengalaman baru nih di tempat kerja. Jadi otomatis pas hari pertama kerja di tempat ini tuh saya kewalahan gitu. Kewalahannya belum tahu step by stepnya. Oke, seminggu pertama tuh masih disuruh ngeliatin nih kerjanya kayak gini, dan yang jadi bikin kesalnya tuh setiap hari kerjaannya beda. Contoh misalkan hari Senin saya si Genba ngerjain ngebongkar jalan, memperbaiki ngaspal. Besoknya beda lagi yang dikerjain. Kok gini ya? Jadi selama seminggu tuh 7 hari itu kerja beda kerjaannya. Otomatis ya bingung, pusing gitu. Nah dan minusnya kalau kerja di pembongkaran karena mengerjakan fasilitas umum, otomatis dikejar banget sama waktu guys. Jadi kita tuh di Genba ini nggak bisa salah sedikit pun nggak bisa gitu. Terus buat nanya pun nggak bisa. Jadi kita tuh harus bisa belajar tuh dengan melihat gitu, bukan bertanya. Kalau bertanya mereka nggak akan mau ngejelasin. Nah disinilah nggak enaknya kerja di Genba ini gitu. Orangnya pada cepat marah, terus pada sering ada kesalahan dikit langsung geplak kepala. Yang parah tuh saya di Genba ini tuh kerja malam nih, karena memperbaiki trotoar ya waktu itu, mengganti trotoar dari dari paving block itu jadi aspal gitu. Karena kerjainnya malam-malam, otomatis
dikejar waktu kan, jam 5 pagi tuh harus sudah beres kerja, mulai jam 10 malam, jam 5 pagi udah harus beres. Jadi orang-orangnya tuh pada bener-bener dipacu oleh waktu ya. Nah di sini saya kena apa ya, kena perlakuan yang nggak enaknya tuh. Saya ditendang guys sama orang Jepang. Ditendang, saya lagi megang skop di bawah, karena mereka pikir saya ngerjainnya nggak bener gitu. Kerjanya nggak bener, ngasih taunya tuh nggak dengan kata-kata tapi langsung ditendang guys. Prak, skopnya kelempar jauh, sayanya juga di situ. Akhirnya saya di situ belum berani ngelapor ya, karena yang melakukan hal tersebut tuh bukan orang perusahaan saya tapi orang perusahaan orang lain gitu. Ya tahan lah sekitar sebulan setengah lah di situ. Tapi akhirnya bersyukur gitu. Setelah sebulan setengah, akhirnya saya dipindahkan lagi ke Genba pembongkaran gitu. Ya di situ pelajaran yang saya yang saya dapat gitu. Orang Jepang tuh gimana ya? Ya tergantung kerjaan sih. Kalau kerjaannya memang benar-benar profesionalitas ya mereka sebisa mungkin mau menyelesaikan kerjaan itu gitu. Dengan konsekuensinya waktu ya kan, nggak boleh telat, nggak boleh lewat dari target dan sebagainya. Makanya bakal melakukan segala cara gitu. Kalau ada sesuatu yang menghambat, ya mereka nggak melakukan gitulah, kekerasan dan lain sebagainya gitu, supaya waktunya nggak terhambat. Itu sih buat teman-teman yang mau ke Jepang ya, siapin mental aja di situ, siapin mental, siapin bahasa. Karena kalau misalkan ketika dapat genba kayak gitu terus kalian bahasanya nggak paham, menghambat waktu, itu mereka bakal marahnya kadang bukan cuman perkataan doang, baka aho konoyaro bakayaro, enggak, mereka bisa sambil melakukan kekerasan fisik gitu. Cuman ya enggak semuanya kayak gitu. Sekarang juga saya dapat itu dari sekian genba ya cuman sekali dapat perlakuan kayak gitu di genba itu. Tapi di genba selain itu ya alhamdulillah orang Jepangnya pada baik, pada mau ngajarin, asalkan kitanya mau komunikasi aja sama mereka gitu. Kalau gak ngerti bilang gak ngerti. Kalau misalkan gak ngerti terus kamu bilang wakarimashita, terus kamu ngerjain salah, ya mereka bakal marah gitu. Jadi kalau misalkan kamu benar-benar gak ngerti, tolong minta ke orang Jepangnya, tolong jelasin sekali lagi gitu, tolong ajarin sekali lagi, saya belum paham. Nah ya kayak gitu ya. Dan semoga hal tersebut gak kejadian buat teman-teman yang mau berangkat ke Jepang gitu. Itu sih ya, tiap orang punya jalannya masing-masing gitu ya. Ada yang ke Jepangnya cepat, ada yang ke Jepangnya lama, ada yang dapat perusahaannya yang rekan kerjanya pada baik semua, ada yang menyebalkan, ada gitu. Ya berdoanya ya semoga gitu dapat lingkungan kerja yang baik, dapat teman-teman kerja yang baik, dapat kerjaan yang enak, dapat gaji yang gede. Itu sih ya doanya. Jadi harus komplit nih kalau kalian mau berdoa. Itu sih dari saya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton. Insya Allah sih mulai sekarang mau rajin upload video, biar ini juga sebenarnya sebagai kenang-kenangan saya gitu, buat ya kalau saya pernah ke Jepang, kalau saya pernah kerja di sini, buat bisa diceritakan juga ke anak-anak saya gitu, nanti ke cucu-cucu saya. Ini juga video bisa ditonton sama keluarga juga gitu. Ya intinya kalau ya arsip pribadi lah gitu. Dan ini juga ya buat edukasi juga buat teman-teman. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya videonya. Kalau misalnya teman-teman suka sama videonya, boleh di subscribe, boleh di like. Kalau nggak suka, boleh di komen kurangnya apa. Insya Allah nanti saya perbaiki ke depannya. Ya, teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.